roket hujani basis militer Irak yang tampung pasukan Amerika Serikat. Aparat berwenang Irak melaporkan pangkalan Angkatan Udara Al-Taji yang menampung pasukan Amerika Serikat diterjang 4 roket Katyusha pada hari Senin 27 Juli 2020. Kapten Ahmed Khalaf menuturkan basis militer Irak itu terletak 85 km dari utara ibu kota Baghdad. Berdasarkan informasi awal, serangan rudal itu hanya menyebabkan kerusakan bangunan, kata Khalaf pada kantor berita Anadolu pada hari Selasa 28 Juli 2020. Khalaf menuturkan pangkalan Al-Taji merupakan salah satu basis militer Irak yang turut menampung pasukan koalisi Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya. Hingga kini Khalaf menuturkan bahwa pihak berwenang masih menyelidiki serangan roket tersebut. Sejauh ini ungkapnya bahwa belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada bulan Juni yang lalu, 3 serangan roket terjadi dan menargetkan pasukan militer atau misi diplomatik asing di Irak, terutama pasukan Amerika Serikat. 2 roket sempat menerjang halaman bandara Baghdad pada pertengahan bulan yang lalu. Sebuah roket juga jatuh di dekat kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad 2 hari setelahnya. Sejak Oktober yang lalu, setidaknya ada 30 serangan roket telah menargetkan pasukan dan misi diplomatik Amerika Serikat di Irak. Insiden ini merenggangkan relasi Washington dan Baghdad yang masih bernegosiasi tentang perdamaian di Afghanistan. Kedua negara berharap dapat memajukan dialog strategis untuk menentukan masa depan relasi militer dan ekonomi mereka. Amerika Serikat berjanji terus mengurangi jumlah pasukannya di Irak secara bertahap. Sementara Baghdad berjanji melindungi personel militer negeri Paman Sam yang masih beroperasi di negara tersebut. Ketegangan kedua negara memuncak pada Januari yang lalu ketika serangan pesawat Nirawa atau drone Amerika Serikat menerjang sebuah bandara di Baghdad dan menewaskan seorang jenderal ternama milik Iran, yakni Qasim Soleimani, dan seorang komandan militer Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. Selama ini Amerika Serikat menuding serangan rudal dan roket yang menargetkan tentara dan misi diplomatiknya dilakukan oleh kelompok bersenjata Irak pro-Iran. Washington menyalahkan Irak karena tidak cukup melindungi misi Amerika Serikat di negaranya. Ternyata Amerika Serikat secara resmi bangun basis militer dan berperang di 7 negara ini. Menurut laporan Perang Gedung Putih yang terbaru, militer Amerika Serikat secara resmi berperang di 7 negara. Dikenal secara resmi sebagai laporan tentang kerangka kerja hukum dan kebijakan yang memandu Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan operasi keamanan nasional terkait bagian yang tidak diklasifikasi menandai Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, Somalia, Libya, dan Niger. Semua negara-negara itu di bawah panji otoritas perang yang sama yang diberikan dalam otorisasi 2002.
untuk penggunaan kekuatan militer guna memerangi gerilyawan yang ada hubungannya dengan Al-Qaeda. Kelompok-kelompok yang diperangi militer Amerika Serikat: AQ, ISIS, Houthi di Yaman, Taliban, Jaringan Haqqani, rezim Assad dengan serangan rudal jelajah pada April tahun 2017. Al-Shabaab dan elemen di Niger dinilai sebagai bagian dari ISIS. AUMF 2002 tidak mengandung batasan geografis di mana kekuatan resmi dapat digunakan untuk mempertahankan keamanan nasional Amerika Serikat, sehingga semua konflik ini ilegal. Dalam laporan yang juga mengkonfirmasi bahwa Amerika Serikat adalah berbagai intel dengan Saudi atas kampanye pengeboman di Yaman. Meskipun Amerika Serikat pejabat militer terus menyangkal bahwa mereka melakukannya. Satu hal lagi tentang Yaman, Menteri Pertahanan Mattis adalah penggemar berat dukungan militer Amerika Serikat Saudi untuk perangnya di Yaman. Sedemikian rupa sehingga dia memohon kepada Kongres menjelang pemungutan suara Senat tentang apakah akan mengakhiri bantuan Amerika Serikat atau tidak. Defense One pada tahun 2018 memberitakan bahwa Pentagon memberitahu para pemimpin untuk lebih banyak berbicara dengan kontraktor daripada dengan publik atau media. Laporan juga membeberkan bahwa operasi di Niger sepertinya tidak diketahui oleh dunia. Hampir 3 bulan setelah itu terjadi, militer Amerika Serikat mengatakan kepada New York Times tentang serangan baret hijau di Niger yang menewaskan 11 orang yang diduga sebagai pejuang ISIS pada 6 Desember. Elemen Amerika Serikat itu bekerja sama dengan pasukan Nigerian dan dilaporkan tidak ada dari mereka yang terluka dalam insiden baku tembak tersebut. Tapi itu bukan keseluruhan ceritanya. Pertempuran bersama dengan setidaknya 10 serangan lain yang sebelumnya tidak dilaporkan terhadap pasukan Amerika Serikat di Afrika Barat antara tahun 2015 dan tahun 2017 menunjukkan bahwa serangan mematikan 4 Oktober itu bukan episode terisolasi di negara di mana Amerika Serikat membangun pangkalan drone terbesar, Time Adam Global. Sementara publik mungkin tidak tahu. Dan Kepala Africom Jenderal Thomas Waldhauser gagal menyebutkannya dalam kesaksian Februari di depan Kongres. Seorang pembantu senior Partai Republik mengatakan bahwa anggota parlemen telah diberitahu tentang serangan 6 Desember segera setelah itu terjadi. Lebih jauh, laporan juga mengungkap bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat mengatakan sedang memperluas jejak kakinya di Afghanistan. Selain itu, Amerika Serikat juga ingin menjual F-35 ke India. Startpost yang berbasis di India melaporkan dengan menyebut Harris, pejabat Amerika Serikat pertama yang merujuk pada potensi penjualan seperti itu. Kedua negara telah merencanakan pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Amerika Serikat versus Rusia. Tak ada henti-hentinya kedua negara adidaya ini saling bermusuhan, yakni antara Rusia dengan Amerika Serikat.
yang saling adu kekuatan baik itu militer maupun perekonomian. Kali ini yang paling hangat adalah skandal terbaru. Rusia bayar Taliban untuk memburu tentara Amerika Serikat. Intelijen Rusia dikabarkan menawarkan hadiah berupa uang kepada kelompok yang terafiliasi dengan Taliban di Afghanistan untuk membunuh pasukan Amerika Serikat dan tentara dari negara koalisi yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang pejabat intelijen Eropa yang enggan disebutkan identitasnya kepada CNN, seperti dikutip dari CNBC Indonesia pada hari Minggu. Pejabat tersebut tidak mengatakan secara rinci apa motivasi Rusia melakukan hal tersebut. Cara yang diambil ini sangat mengejutkan dan tidak senonoh. Motivasi mereka membingungkan, kata pejabat tersebut. Kisah ini pertama kali dilaporkan oleh New York Times. Intelijen Amerika Serikat pada bulan yang lalu menyimpulkan bahwa intelijen militer Rusia telah banyak menawarkan hadiah setelah beberapa serangan berhasil dilakukan. Unit ini juga diyakini terkait dengan percobaan pembunuhan di Eropa. Mengutip penjelasan beberapa pejabat, Times melaporkan bahwa Presiden Donald Trump diberikan pengarahan tentang temuan intelijen bahwa Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih telah melakukan pertemuan terkait hal ini pada akhir Maret yang lalu. Sekretaris Media Gedung Putih, Kayleigh McEnany, mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak diberikan pengarahan tentang dugaan yang dilakukan oleh intelijen Rusia. McEnany tidak secara spesifik menjelaskan hal tersebut, namun hanya membahas ketidakakurutan kisah yang dipublikasikan oleh New York Times yang mengatakan bahwa Donald Trump telah diberikan pengarahan. Namun McEnany tidak menyangkal bahwa validitas dari intelijen Amerika Serikat yang dilaporkan bahwa ada unit intelijen Rusia yang menawarkan hadiah kepada militansi Taliban untuk melakukan serangan terhadap pasukan koalisi di Afghanistan. CNN sendiri telah mencoba mendapatkan konfirmasi terkait hal ini dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat hingga CIA, namun tidak ada yang bersedia untuk berkomentar.